Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan ke-6 ini, kami akan membahas sekaligus mempresentasikan tentang menulis bagian inti. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alfiatul Ma'rifah dengan NIM 23226152777. Yang kedua, Muhammad Afif Dwi Wahyudi dengan NIM 2031161361372. Dan yang ketiga, Camandira Razaki Mawijaksono 20413623397. Baik, saya mulai. Bagian inti terdiri dari landasan teori dan pembahasan. Pertama, landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis serta memiliki variabel. Landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam melakukan penelitian maupun menulis karya ilmiah. Seperti namanya, landasan teori akan menjadi landasan dasar dalam menyusun karya ilmiah, agar bisa berjalan ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan menulis landasan teori dengan baik, teliti, dan rinci, karena landasan teori merupakan bagian terpenting dalam menyusun karya ilmiah. Landasan teori memuat teori-teori dan hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan. Landasan teori biasa disebut dengan kerangka teori. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis landasan teori. Yang pertama, nama dari pencetus teori. Yang kedua, tahun dan tempat pertama kali. Yang ketiga, uraian ilmiah teori. Yang keempat, kaitan dengan topik penelitian. Pada bagian topik penelitian, tambahkan sedikit uraian mengenai penelitian yang akan dilakukan dan sedikit kaitkan dengan topik penelitian. Tujuannya agar peneliti bisa lebih memahami teori dalam mencapai tujuan dan target penelitian. Fungsi dari landasan teori yang pertama, menyusun dan meringkas pengetahuan bidang tertentu. Yang kedua, memberikan keterangan sementara pada peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, sebagai landasan dalam mengembangkan pengetahuan baru dalam menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan berisi uraian dan pemaknaan secara lengkap, jelas, rinci, dan detail mengenai hasil penelitian. Pembahasan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan bagian penelitian. Dalam karya ilmiah, pembahasan digunakan untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan mengenai hasil penelitian yang dideskripsikan terlebih dahulu. Dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak sekedar menjelaskan temuan. Pembahasan juga harus diperkaya dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terbit dalam bentuk jurnal ilmiah. Pada penulisan karya ilmiah, bagian pembahasan akan diberi ruang paling besar. Selain itu, dalam pembahasan disisipkan analisis data sebagai bukti data dari penelitian secara akurat. Pembahasan harus menunjukkan temuan yang signifikan dari penelitian yang dilakukan. Menggunakan hasil penelitian terbaru dari jurnal bisa membantu dalam menyusun temuan penelitian dengan baik. Apabila dalam pembahasan disertai dengan gambar, maka diberi nomor sesuai dengan urutan penyajian. Tujuannya untuk mempermudah dalam mengurutkan gambar pada daftar lampiran. Lalu, judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan posisi tengah atau center. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun bagian pembahasan. Yang pertama, menguraikan atau menafsirkan temuan-temuan dalam penelitian. Yang kedua, menuangkan temuan-temuan baru. Yang ketiga, menggabungkan temuan baru dengan ilmu pengetahuan dasar dan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam menggabungkan teori baru dengan teori lama, bisa dengan memodifikasi teori tersebut. Yang keempat, menjelaskan temuan secara ilmiah, teori, dan praktis tanpa mengurangi sedikit pun. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Persepsi bagian inti. Pada bagian karya ilmiah penelitian terdiri dari
A. Pendahuluan, B. Kajian pustaka, C. Metode, D. Hasil, E. Pembahasan, F. Penutup, dan G. Daftar rujukan. Sedangkan pada karya ilmiah non-penelitian, terdiri dari A. Kajian pustaka, dan B. Pembahasan. Karya tulis ilmiah penelitian. A. Pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa suatu tema penelitian dijadikan pilihan di antara tema penelitian penarik lainnya. Secara umum, pada latar belakang masalah, penulis akan memaparkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang menyatakan berbagai masalah yang akan dicari jawabannya. Biasanya berbentuk sebagai kalimat tanya dan merupakan suatu pernyataan. Dan yang terakhir, ada tujuan dan manfaat. Tujuan penulis yang menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan penelitian. Pada bagian ini, manfaat, penulis akan memaparkan berbagai bentuk manfaat yang bisa didapatkan penulis dan pembaca dari penelitian yang dilakukan. Dan yang B, kajian pustaka. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kemudian yang C, metode. Metode penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa dan siapa yang diteliti, cara memilih sampel, data yang dikumpulkan, dan teknik analisis data. D, hasil. Kemudian yang E, ada bahasan. Di dalam pembahasan ini, peneliti perlu memaparkan hasil penelitian dengan sistematis dan jelas. Selain itu, bisa mengikuti landasan teori yang digunakan, dan jika hasilnya berbeda dengan teori tersebut, maka tidak masalah jika dipaparkan. Sebab, bisa jadi memang ada pembaruan terhadap teori dan hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian ada F, penutup. Pada bagian penutup, terdapat kesimpulan. Isinya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Kemudian, bagian yang kedua yaitu saran. Berisi saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Saran ini bisa menjadi masukan untuk proses implementasi hasil penelitian ketika mampu memperbaiki kondisi atau menyelesaikan masalah di lapangan. Dan yang terakhir, G, daftar pustaka. Daftar ini berisi detail rujukan dimulai dari nama penulis, judul tulisan, tahun terbit, nama penerbit, dan kota terbit. Aturan untuk penulisan daftar pustaka juga diatur ketat dan setiap penulis perlu mengikuti aturan tersebut, sehingga menjadi daftar pustaka yang baik dan benar. Selanjutnya, karya tulis ilmiah non-penelitian. Karya tulis ilmiah non-penelitian terdapat dua bagian yaitu A. Kajian pustaka. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Dan yang B, pembahasan. Pembahasan adalah salah satu unsur penulisan artikel ilmiah non-penelitian yang sangat penting. Hasil pembahasan bisa dikatakan sebagai solusi dari masalah yang dipaparkan sebelumnya. Misalnya, adanya masalah keterampilan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran masih rendah. Maka, bagian pembahasan akan memaparkan bagaimana solusi yang tepat agar keterampilan guru bisa meningkat, seperti pemberian training atau pelatihan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, diklat mengenai penggunaan teknologi. Contoh bahasan pada makalah, bab 2 bahasan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan pada bab 1, pada bagian ini disajikan tentang 1. Bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama, dan 2. Efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama. Sehingga bisa dituliskan 2.1 bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama. 2.1.1 konsep media audiovisual dalam pembelajaran drama dan seterusnya. Kemudian ada 2.2 efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama dan seterusnya. Contoh bahasan pada karya ilmiah penelitian. Bahasan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat Using menghasilkan berbagai kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian dari tumbuhan. Kerajinan yang dihasilkan diantaranya gantungan kunci, lampu duduk, piring, tas, asbak, figura, topi, dan tikar.
Spesies tumbuhan yang digunakan dikelompokkan dalam 9 familia, yaitu Arisaceae, Musaceae, Mimosacea, Malvaceae, Chiae, Leguminosae, Poaceae, Pandanaceae, Apocynaceae, dan Cyperaceae. Spesies yang paling banyak dimanfaatkan adalah pisang abaca atau Mimosa textilis sebanyak 20%. Menurut Wibowo, dalam Avivi 2004, pisang abaca adalah salah satu penghasil serat yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan rakyat, diantaranya anyaman topi, tas, peralatan makan, dan kertas rokok. Produk kerajinan yang dihasilkan masyarakat Using sebagian besar adalah peralatan rumah tangga dengan persentasi 65%, hiasan 11%, dan aksesoris 24%. Menurut Jelantik, 1999, pada awalnya kerajinan diciptakan dari dorongan manusia membuat barang dan alat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan peralatan dapur. Baik, selanjutnya adalah contoh bahasan pada karya ilmiah non-penelitian dengan topik alasan penyewaan rahim. Salah satu alasan program bayi tabung yaitu tidak suburan pada wanita dan seterusnya, atau bisa disebut dengan pemaparan alasan tidak suburan wanita tersebut. Lalu pada zaman modern, wanita memilih bayi tabung tidak sekadar karena ketidaksuburan hormon, akan tetapi wanita sengaja memilih bayi tabung karena alasan menghambat karir. Wanita yang memilih berkarir akan lebih mementingkan pekerjaan daripada rumah tangga, dan seterusnya. Lalu berganti paragraf, beberapa alasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengakibatkan berdirinya pabrik bayi pertama di dunia, tepatnya di negara India. Tempat itu menjadi rumah bagi ratusan perempuan miskin yang dibayar untuk mengandung dan melahirkan anak-anak bagi pasangan kaya, terutama pasangan dari Eropa dan Amerika, dan seterusnya. Lalu ada syarat landasan teori atau kajian pustaka pada bahasan. Yang pertama, relevan adalah mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Lalu kedua adalah aktual, yakni kabar atau berita yang nyata atau tidak benar-benar terjadi, atau bisa juga disebut tidak mengada-ngada. Lalu ketiga adalah objektif. Objektif adalah sikap yang pasti dan dapat diyakini keabsahannya. Lalu yang keempat, tidak kontroversial, yang berarti tidak menimbulkan pertentangan atau perdebatan yang bisa memicu konflik. Lalu ada penulisan rujukan yang benar, menggunakan pola berkurung. Ada 3 jenis. Yang pertama, jika hanya ada satu penulis, contoh dalam kurung Retnowati, 2018. Yang kedua, jika ada 2 penulis, contoh dalam kurung Nurgiantoro dan Effendi, 2017. Lalu yang ketiga, jika ada 3-5 penulis, untuk penyebutannya ditulis Retnowati et al. 2018 dalam kurung. Lalu lainnya, penulisan rujukan juga dapat ditulis dengan nama di luar tanda kurung seperti Nurgiantoro dalam kurung 2017 sesuai dengan style penulisan. Lalu jika pernyataan yang dirujuk merupakan kutipan langsung dan atau fakta tertentu, halaman harus disertakan. Contoh dalam kurung Nurgiantoro dan Effendi 2017 halaman 144. Ketiga, jika mengambil substansi dari beberapa halaman, contoh Nurgiantoro dan Effendi, 2017 halaman 144 sampai 146. Yang keempat, jika suatu pernyataan inti dari beberapa referensi, semua sumber ditulis dengan menyebutkan semua referensi, urut alfabet dan tanda titik koma untuk memisahkan antar sumber. Contoh dalam kurung Sahberg
2012, Sang 2012, Retnowati, Fatoni, dan Sen 2018. Yang terakhir, untuk sumber rujukan terjemahan yang dirujuk adalah nama pengarang asli, tahun, buku terjemahan, dan buku asli. Contoh, lihat di daftar pustaka buku dari (Sang, 2012 A asli dan Sang (2018 B) terjemahan. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.